الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah besar para nabi yang menjadi teladan kesabaran dan keteguhan adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah, mengajak keluarga, mengajak saudaranya, dan juga mengajak umatnya dalam waktu yang sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Lalu ia tinggal di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Selama kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah letih mengajak manusia kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan dan menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan cara dan strategi dakwah beliau di dalam Al-Qur'an. Tsumma inni da'utuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka, lalu aku berdakwah kepada mereka terang-terangan dan juga secara diam-diam. Surat Nuh ayat 8. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dengan kesabaran dan cinta yang tulus kepada umatnya. Namun setelah ratusan tahun pengikut beliau hanyalah sedikit, sehingga Allah mengabadikan dalam firman-Nya, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit saja. Surat Hud ayat 40. Menurut riwayat jumlah yang beriman tidak sampai 100 orang, padahal sudah didakwahi selama 950 tahun. Bahkan hanya sekitar 80-an. Mereka bukan dari golongan terpandang, gak punya jabatan, tetapi dari rakyat kecil yang jernih dan tulus hatinya menerima kebenaran. Sedangkan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan, yang dipandang oleh masyarakat, mereka semua menolak dakwah dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam karena fanatik pada sesembahan mereka berupa berhala-berhala. Mereka sombong, mengejek dan menolak kebenaran hanya karena gengsi dunia. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini kita belajar dakwah, mengajak orang lain mengaji, mengajak orang lain mengikuti kebaikan untuk mencari pengikut yang banyak bukanlah tujuan dari dakwah.
tetapi untuk menyampaikan kebenaran, memberikan bekal untuk hari kemudian, walaupun hanya kepada 1 orang, 2 orang, atau 3 orang saja. Dakwah tidak membutuhkan popularitas, tetapi dakwah butuh keikhlasan. Kitab Isa berdakwah dengan hartanya. Kita bisa berdakwah dengan harta yang kita infakkan. Kita bisa berdakwah dengan pikiran dan tenaga yang bisa kita keluarkan. Hasil dakwah bukan urusan kita sebagai manusia, tetapi hanyalah Allah pemilik hidayah. Sidang jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam dakwahnya. Bahkan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menyeru, mengajak kaumku pada siang dan malam. Surat Nuh ayat 5. Maka hendaknya kita terus mengajak keluarga, mengajak teman dan tetangga kepada kebaikan dengan kesabaran dan kelembutan, meskipun sedikit yang mau mendengarkan. Sesungguhnya yang paling besar dalam berdakwah bukanlah hasilnya, tetapi pahala dari keikhlasan atas usaha kita. Maka janganlah sampai kita putus asa saat mengajak keluarga ke masjid, saat mengajak saudara dan tetangga mengaji di majlis-majlis taklim, mengingatkan anak-anak untuk sholat, atau sekedar berdakwah di lingkungan sekitar kita. Tugas kita hanya mengajak dan menyampaikan, sedangkan hidayah atau hasilnya Allah lah yang menentukan. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini jadi pemecut semangat kita untuk terus mengajak diri, keluarga dan orang lain agar senantiasa menjalankan syariat Islam sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sallu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwa khairu zadin li liqa'illah. Qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا دعاة إلى الخير صابرين محتسبين. اللهم أصلح لنا أهلنا وذرياتنا
واهد شباب المسلمين ووفق علماءنا ودعاتنا إلى ما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة Allah